Halo sobat, fenomena alam memang tidak bisa diprediksi dan selalu memberi kejutan karena begitu banyak fenomena dan rahasia di dunia ini yang belum kita ketahui. Seperti yang baru-baru saja terjadi di padang gurun Arab Saudi yang terkenal gersang dan panas ini, tiba-tiba bisa tumbuh pohon dan tanaman serta menghijau. Pastinya, fenomena ini pun menjadi sesuatu berita yang mengundang persepsi banyak orang di dunia. Bahkan, ada yang mengkaitkannya dengan pertanda kiamat. Tapi, apakah benar? Terlepas dari kepercayaan masing-masing, ternyata fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah loh, berdasarkan beberapa sumber yang sudah kami kumpulkan. Sebelum video ini dimulai, ada baiknya untuk subscribe, like, dan share jika bermanfaat agar channel ini bisa berkembang. Proyek penghijauan. Sebenarnya, rencana Arab Saudi untuk melakukan penghijauan di padang gurun itu sudah ada sejak lama. Tidak hanya di Arab Saudi, tapi proyek penghijauan besar-besaran juga dilakukan di Afrika, Cina, dan Timur Tengah. Sama seperti namanya, yaitu penghijauan gurun untuk mengubah gurun menjadi hutan lebat, yaitu dengan metode menanam pohon dan menggunakan pertanian. Alasan ekologis lainnya adalah untuk menjaga erosi tanah dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Dengan penghijauan ini, diharapkan bisa membantu mengurangi kelaparan dan kekeringan. Dilansir dari Science ABC, salah satu proyek penghijauan yang sedang berlangsung yaitu proyek Sahel dan Eritrea di Afrika yang sedang berlangsung. Ini tidak hanya akan menyelamatkan nyawa dan meningkatkan ekonomi negara masing-masing, tetapi juga membantu memerangi efek perubahan iklim di wilayah tersebut. Pro dan kontra. Sebuah proyek atau rencana pasti ada yang namanya pro dan kontra, seperti yang diperingatkan para ilmuwan, karena di mana padang gurun di sana juga ada namanya ekosistem. Ditakutkan penghijauan ini akan menghilangkan ekosistem yang sudah ada di padang gurun tersebut. Menciptakan hutan baru berarti mengancam kehidupan liar yang bergantung pada kondisi gurun. Pemerintah Arab Saudi pun berambisi untuk menanam 5 juta pohon pada tahun 2030. Guna mencapai target ini, Kementerian Lingkungan Hidup, Air, dan Pertanian, juga The Soil and Water Conversion Corporation atau SWCC, menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU bersama untuk mendukung inisiatif penghijauan. Tujuan utamanya penanaman 5 juta tanaman gurun lokal pada akhir 2030 menggunakan air olahan. Tidak hanya itu saja, proyek ini pun dikatakan upaya untuk mempercepat kiamat. Dikarenakan beberapa hadis mengatakan itu adalah salah satu tanda kiamat dan ini pun menimbulkan banyak sekali kontroversi. Curah hujan yang tinggi. Sebenarnya, ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Menurut Arabia Weather, citra satelit Terra yang dikeluarkan Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA menangkap view hijau di beberapa wilayah Arab Saudi. Vegetasi hijau tersebut muncul di daerah gurun yang kering seperti kota Mekah, Jeddah, dan Madinah. Dikutip dari The Islamic Information, dikatakan bahwa Arab Saudi mengalami curah hujan yang sangat tinggi sejak Desember 2022. Tidak hanya hujan badai saja, tetapi hujan es juga. Curah hujan itu terjadi dengan kecepatan yang sama dan hampir terus-menerus dalam durasi panjang. Akibatnya, beberapa daerah, terutama di wilayah barat Arab Saudi, tertutup tanaman hijau. Modifikasi teknologi. Menurut situs Earth Observatory, lembaga penerbangan dan antariksa AS atau NASA, bioma gurun adalah yang paling kering dari semua bioma. Sebagian besar gurun menerima kurang dari 300 mm setahun, dibandingkan dengan ekosistem hutan hujan yang menerima lebih dari 2000 mm. Artinya, gurun hanya mendapat 10% dari hujan yang didapat dari hutan hujan. Suhu di padang pasir juga bisa berubah sangat drastis dari siang ke malam karena udaranya sangat kering sehingga panas cepat keluar pada malam hari. Suhu pada siang hari bisa mencapai 38 derajat Celcius, sedangkan malam hari bisa mencapai negatif 4 derajat Celcius. Suhu bisa bervariasi tergantung lokasi gurun. Karena kondisi ekstrim gurun itu, tumbuhan pun beradaptasi untuk mengimbangi kekurangan air. Beberapa tanaman, seperti kaktus, menyimpan air di batangnya dan menggunakannya dengan sangat lambat. Dikutip dari National Geographic,
banyak tumbuhan gurun bersifat semusim. Benihnya kemungkinan tidak aktif selama bertahun-tahun selama musim kering yang panjang. Dilansir dari CNN Indonesia, selain karena faktor hujan, para ahli juga menyebut tumbuhan tanaman hijau di daerah gurun bisa dibantu modifikasi teknologi. Sebuah studi pada tahun 2018 mengungkapkan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB dalam jumlah besar dapat membantu penghijauan di gurun. Para peneliti memanfaatkan efek PLTS dan PLTB yang dapat meningkatkan panas dan kelembapan di area sekitar gurun Sahara yang mempengaruhi potensi tumbuhnya tanaman. Seperti yang dikutip dari Life Science, seorang peneliti bersama Yan Li yang seorang peneliti postdoktoral di bidang sumber daya alam dan ilmu lingkungan di University of Illinois. Ia mengatakan peningkatan curah hujan ini pada gilirannya mengarah pada peningkatan tutupan vegetasi, menciptakan siklus yang positif. Penasaran pada malam hari yang lebih besar terjadi karena turbin angin dapat meningkatkan proses pencampuran vertikal dan menurunkan udara yang lebih hangat dari atas, tulis para peneliti dalam studi tersebut. Selain itu, para peneliti menemukan peningkatan hujan rata-rata sebanyak 0,25 mm per hari di daerah dengan PLTB. Bisa gersang kembali nantinya. Menurut Haramain Sharifain, pemandangan hijau di Arab Saudi itu diperkirakan akan kembali gersang dan tandus setelah musim penghujan mereda. Arab Saudi yang terletak di kawasan Timur Tengah memiliki iklim gurun yang gersang, dengan biasanya hujan mengguyur hanya selama 2-3 hari setiap tahunnya. Nah, itulah beberapa penjelasan ilmiah mengapa padang gurun gersang bisa menjadi hijau menurut para ahli. Alam memang menyimpan banyak sekali rahasia, beberapa ada yang bisa dijelaskan dan juga ada yang menjadi sebuah rahasia. Apapun itu, kita harus tetap menjaga alam kita. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Thanks for watching.